Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direkomendasi oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada KF, kedua INAP, ketiga IRA, keempat KLBF, kelima MNCN, keenam Link, dan ketujuh SCMA. Sebelum kita masuk ke analisa, kali ini saya akan memperkenalkan suatu platform atau website untuk trading atau berinvestasi di 4 market ya. 4 marketnya ada cryptocurrency, forex currency, commodities, dan stock index. Itu namanya websitenya PrimeXBT. Juga punya aplikasi yang sudah bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Ini cocok buat Bapak Ibu yang punya waktu senggang di akhir pekan market bursa saham Indonesia nggak buka ataupun di sore hari setelah market Indonesia tutup ya. Bapak Ibu bisa trading kan atau suruh uangnya bekerja lagi di market yang lain ya. Di PrimeXBT ini 24 jam buka ya. Jadi bisa trading cryptocurrency, forex currency, commodity, dan stock index. Dan kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendaftar dengan klik linknya di bawah di deskripsi, Bapak Ibu dapat deposit bonus 50% plus $200 apabila minimal deposit Bapak Ibu di $0,017. Itu kalau dirupiahkan di sekitaran 11,5 sampai 12 juta. Ya bisa dengan nominal kecil itu minimal deposit 0,01 BTC atau sekitaran 700-an ribu. Ya. Dan marketnya terlihat seperti ini. Jadi bisa trading langsung di 4 market, misalnya mau cryptocurrency di sebelah sininya forex, sebelah sininya stock index, di sininya gold atau trading emas juga bisa ya. Dan di sini menggunakan setoran depositnya Bitcoin. Jadi ya harus pakai wallet atau alamat Bitcoin, belum menerima bank lokal. Nah, jadi seperti itu aja. Yang mau daftar bisa klik linknya di bawah dengan kode Borneo TR ya, dapat bonus dan juga $200 kalau minimal deposit di 0,017 Bitcoin. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada KF. KF pada hari ini ditutup naik sangat tinggi ya, 9,01% ke level harga 3.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat juga saham KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF akhirnya naik seperti tangga dan hari ini breakout dari resistennya di 3.840 dan juga KF breakout EMA 20-nya, dan untuk besok berpotensi masih KF melanjutkan kenaikan menguji resisten terdekat EMA 60 di 4.150. Kalau itu mampu di breakout, minimal KF bisa menutup gap di daerah 4.470 dan di atas juga masih banyak gap. Dan ya semoga KF mampu konfirmasi breakout dari resistennya 3.840. Kalau konfirmasi breakout, berpotensi besar KF akan bergerak di range sideways-nya 3.840 support dan resistennya ada di 5.400. Jadi seperti itu aja untuk KF. Indikator MACD dari daerah oversold sudah membentuk golden cross ke atas dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya KF bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INAF. INAF hari ini juga cukup bagus, naik tinggi 11,17% ke level harga 3.680. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham INAF ada sedikit di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF juga cukup bagus, hari ini mampu breakout atau melewati resistennya di minggu lalu. Resisten di minggu lalu ada di 3.640. Hari ini INAF tutup di atas 3.680. Jadi untuk besok berpotensi INAF melanjutkan kenaikan menguji resistennya di 4.000 ya. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya bisa ke 5.200, tapi itu ada prosesnya dan juga sangat perlu hati-hati karena trio farmasi
high risk ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss saja di daerah 5% atau 6%-nya. Kalau dia koreksi ke daerah 6% 5%, cut loss saja daripada dibawa lebih dalam. Resikonya lebih besar untuk inap. Indikator MACD juga di daerah oversold dan membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat, harusnya inap besok bisa lanjut. Kalaupun koreksi ya dilihat koreksinya tipis dan volumenya bagaimana. Kalau volumenya sangat kecil, potensi besar itu koreksi wajar dan besok lusa atau di hari Jumat dia rebound kembali. Jadi seperti itu aja untuk inap. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada IRA. IRA hari ini juga naik 9,17% ke level harga 2.500. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham IRA malah diakumulasi oleh MG, OD, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA hari ini cukup bagus, mampu breakout resistennya di 2430. Arah selanjutnya IRA akan menguji resistennya di 2800. Kalau itu mampu lewat, dia bisa ke 3200 dan 3400. Di situ juga ada gap. Kalau dilihat, semoga IRA konfirmasi breakout ya. Kalau konfirmasi breakout dari resistennya di 2430 itu berpotensi bagus ya. Minim-minim IRA mempertahankan 2500 karena volume IRA juga meningkat yang signifikan saat koreksi. Terlihat koreksi IRA tidak disertai volume, saat dia rebound lagi IRA disertai volume, saat koreksi volume kecil kemudian dia breakout volume besar, dan indikator MACD sudah membentuk golden cross dan terlihat juga ini ya divergent. Nah, berpotensi harusnya bisa lanjut untuk IRA. Kalau mau spekulasi buy, cut loss di 5-6% aja ya, coba-coba aja. Kalau palsa breakout ya cut loss, cuman resiko tinggi ya, tapi resiko sesuai dengan profit yang didapat. Profitnya juga kalau IRA naik lagi ya bisa di sekitaran 7-10% lagi. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF hari ini ditutup di level harga 1525 dan terlihat juga transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya juga terlihat distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF masih aman, masih di daerah support ya, dan juga KLBF masih mempertahankan EMA 60 garis hitam ini, dan juga KLBF masih murah. Di harga sekarang juga masih di bawah harga wajarnya, dan juga KLBF berpotensi besar mengarah ke 1950 tahun ini yang sempat diuji di Januari tapi gagal dan membuat shadow panjang ya. Memang teknikalnya seperti itu, tapi harusnya bisa. Terlihat juga KLBF pernah di Juli 2020 membuat shadow panjang ke 1700 dan dia gagal, akhirnya dia koreksi dulu, dan di tahun Januari sekitar 5 bulan 6 bulan dan dia akhirnya mampu breakout. Jadi di tahun ini ya ini bisa dikatakan ya historinya aja, tapi kalau kita hitung secara valuasi ya berpotensi untuk KLBF juga kembali menguji atau menyentuh harga shadow panjangnya di 1950 tahun ini ya. Karena ya seperti saya bilang tadi, KLBF masih di bawah harga wajarnya. Ini sangat aman untuk diinvestasikan dan juga nggak perlu melihat market. Cocok bagi Bapak Ibu yang kerja ya beli aja. Kalaupun mau tambah bulan depan ya tambah lagi, ataupun cocok dibuat nabung saham ya. Indikator MACD garis biru menyempit, sudah melewati garis 0 ya. Lihat besok lah, kalau besok atau lusa dia bisa tutup minimal di atas 1600, itu potensi sangat bagus untuk KLBF. Tapi kalau dia masih sideways ya jadi daerah 1500 sampai 1480 ya aman. Ini kesempatan untuk ngumpulin barang biar saat dia nanti rally naik ke atas Bapak Ibu bisa follow the trend aja. Jadi seperti itu ya. Ini sabar, nggak cocok kalau untuk di trading kan harian ya, karena biasa nunggu lama. Yang cocok ya
ada saham-sahamnya lah ya, seperti komoditas yang kalau mau volatile-nya, dan juga saham-saham gorengan itu yang volatile setiap hari ya pergerakannya. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. KLBF masih aman. Untuk invest 6-9 bulan juga potensi profit masih di atas 15%. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada MMCN. MMCN pada hari ini ditutup naik tipis 0,9%, KLP harga 1110. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat MMCN didistribusi oleh OD, RX, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMCN menurut saya aman. Karena MMCN juga hari ini volume meningkat dan membuat doji, tapi dojinya di bawah EMA 60 dan EMA 20. Dan kalau besok MMCN bisa tutup di atas 1135, bisa tutup minimal di 1150, itu potensi bagus untuk MMCN lanjut. Harusnya besok MMCN bisa rebound, yang penting ISG bisa hijau lah, walaupun hijau-hijau tipis, kemungkinan MMCN akan rebound ya. Kalau dari harga sekarang ya bisa di 3-5% mungkin bisa besok. Tapi bisa juga MMCN malah koreksi ke bawah. Cuman kalau mau spekulasi buy, bagi yang belum punya barang bisa buy di harga 1110, cut loss kalau turun dari 1070. Itu potensi kerugian di 3,17% dan target profit 1050 sekitar 3,85%, tapi kalau mampu breakout arah selanjutnya ke 1200 ya, sekitar 7%. Jadi seperti itu aja untuk MMCN. MMCN juga indikator MACD sudah di daerah oversold dan juga sudah melandai dan menyempit. Harusnya besok kalau rebound garis biru golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi seperti itu aja untuk MMCN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Link hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,97%, KLP harga 3060. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Link masih aman, dan juga Link 5 hari koreksi volume tidak ada. Harusnya kemungkinan Link akan ada pantulan saat menyentuh daerah 3000 sampai 3020, kemungkinan akan mantul dan rebound ke atas lagi mengarah ke 3380. Dan harga sekarang juga Link masih murah, masih di bawah harga wajarnya, fundamental juga bagus, dan juga Link terkonfirmasi breakout dari head and shoulder ya, ini dalam proses istirahat. Harusnya Link tidak akan turun dari 3000. Kalaupun harus turun dari 3000 ya, maksimal penurunan Link ke 2800 saja, habis itu dia akan mantul lagi. Tapi ini dia udah ngetes, ini sempat dia breakout, dia tes support head and shoulder-nya, terus dia mantul naik. Harusnya penurunan Link tidak sampai 2800. Jadi yang belum punya barang, kalau mau spekulasi buy, kalau mau trading, cut loss saja kalau turun dari 2950, sekitar 3,27%, dan target profit resisten tertingginya di minggu lalu aja di 3300 sekitar 6,85%. Jadi 1/2-nya. Indikator MACD tapi sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Ya, harusnya Link akan ada pantulan di daerah 3000. Jadi seperti itu aja untuk Link. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SCMA. SCMA hari ini ditutup terkoreksi 2,81%, KLP harga 2070. Kalau dilihat transaksi asing, SCMA diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA masih perlu hati-hati, walaupun SCMA hari ini mantul dari EMA 60. Kalau besok SCMA menguji dan tutup di bawah EMA 60, itu berpotensi besar SCMA mengarah ke 1800 sampai 1580. Mending wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu berharap
ada pantulan, Bapak Ibu bisa spekulasi buy dengan resiko ini ke trigger ya cut lossnya. Cut loss kalau turun dari ini gap ini aja. Ini kan ada gap nih. Jadi cut lossnya di bawah 1940 dan target profit 2200 sekitar 6,5%. Jadi seperti itu aja, indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk, dan volume hari ini meningkat dari volume hari sebelumnya saat koreksi. Jadi seperti itu aja untuk SMA, mau wait and see juga nggak masalah, atau tunggu di daerah 1800. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.